Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aurora Nantania Merpawung dari kelas 12 MIPA 6, nomor urut absen 7. Dalam video ini, saya akan melakukan ceramah mengenai sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kolaborasi antara pelajaran Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya. Yang saya hormati Ibu Nurmawan Merpawung selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Maesaro selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia, Ibu Prani Trinur Ari selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta teman-teman semua yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Hadirin sekalian, negara kita memiliki sejarah dan perjuangan yang tidak boleh dilupakan. Mulai dari sejarah Nusantara, zaman kemerdekaan, hingga zaman reformasi seperti sekarang ini, semuanya telah melalui waktu yang cukup panjang. Sejarah yang telah dialami negara kita menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan yang telah membawa negara kita menuju kebebasan dari penjajahan. Namun setelah merdeka, berbagai konflik dan pergolakan dalam negeri masih mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Bila kita lihat kembali sejarah Indonesia selama masa tahun 48 hingga tahun 65, ada banyak sekali peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan kelompok, dan sistem pemerintahan. Salah satu contohnya adalah peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. G30 SPKI merupakan upaya kudeta yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang pada saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 65 di Jakarta dan Yogyakarta. 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M. T. Haryono, Mayor Jenderal DI Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswa Miharjo, serta Kapten Anumerta Pierre Tandean. PKI merupakan partai berhaluan komunis terbesar nomor 3 di seluruh dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PKI untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia. Usaha yang dilakukan PKI antara lain adalah dengan memanfaatkan isu kemiskinan dan cengkeraman asing atas perekonomian untuk tingkat nasional, serta menjanjikan pembagian tanah bagi para petani desa. PKI memiliki cita-cita untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. G30 SPKI dilatar belakangi oleh persaingan antara PKI dan TNI AD yang semakin kental di tahun 65. Saat itu AD menolak pembentukan angkatan kelima yang diinisiasi oleh PKI. Jenderal Nasution dan Letjen Ahmad Yani adalah dua petinggi angkatan darat yang lantang menolak masuknya kaum komunis ke dalam ranah angkatan bersenjata. Merasa geram, PKI menguapkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi angkatan darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Hal inilah yang kemudian memicu peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini merupakan upaya yang dilakukan oleh PKI untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. G30 SPKI memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapat kepercayaan lagi di mata masyarakat. Pada saat itu, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, ditambah dengan keadaan perekonomian yang makin memburuk. Para pemuda, mahasiswa, dan pelajar kemudian bersatu dalam Front Pancasila, lalu mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Untuk mengatasi situasi negara yang sedang dalam keadaan kacau dan genting, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan kewenangan pada Letjen Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Pada akhirnya PKI pun berhasil dibubarkan. Belajar dari peristiwa G30 SPKI, kita sebagai generasi muda Indonesia harus memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Hal ini agar generasi muda sebagai harapan bangsa bisa terus bersatu demi negara Kesatuan Republik Indonesia dan hidup berpedoman pada Pancasila. Mulailah dari diri sendiri dengan cara saling menghormati antar sesama
dan selalu menjaga toleransi di tengah-tengah perbedaan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak lupa akan sejarah bangsa kita dan selalu menjaga keutuhan NKRI. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.